Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Balkis Azhara Nabila Salim Kalake dengan NIM 230811941115 dari program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir asistensi mengajar saya dengan judul Kreatif dan Lestari, Wirausaha Kerajinan Siswa dan Penanaman Bawang dalam Proyek Adiwiyata yang dilaksanakan di SD Negeri Kendang Sari 4 279 Surabaya. Latar belakang dari mini project yang telah saya lakukan ini dimulai dari program asistensi mengajar yang saya ikuti. Saya mengikuti program asistensi mengajar dari program Surabaya Mengajar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Surabaya. Jadi, program Surabaya Mengajar ini merupakan bagian dari implementasi Kampus Merdeka yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja nyata di dunia persekolahan, sekaligus menjembatani teori perkuliahan dengan praktik langsung. Praktik langsung di sini saya melaksanakan di Sekolah Negeri Kendang Sari 4279 Surabaya. Jadi, SD Negeri Kendang Sari 4 ini salah satu sekolah yang telah berakreditasi A dan memiliki komitmen terhadap pengembangan karakter siswa, sekolah ramah anak, dan kepedulian lingkungan melalui program Adiwiyata. SD Negeri Kendang Sari 4 untuk melakukan komitmen pengembangan karakter siswa, salah satunya adalah meningkatkan kreativitas siswa. Dari hasil observasi yang saya lakukan di sekolah ini, saya mendapati bahwa ternyata sekolah ini cukup rutin untuk mengadakan kegiatan yang membantu meningkatkan kreativitas siswa. Salah satunya adalah kegiatan pameran P5. Pameran P5 ini adalah kegiatan wirausaha yang diadakan dengan mengajak siswa dari seluruh jenjang untuk membuat salah satu produk kerajinan yang nantinya dijual ke masyarakat sekolah mulai dari guru hingga antar siswa. Namun ternyata kegiatan ini tidak sepenuhnya melibatkan siswa, yakni dalam meningkatkan numerasi. Jadi siswa itu masih belum diajak untuk menentukan harga atau menghitung perhitungan harga pokok penjualan dari wirausaha yang mereka lakukan. Jadi salah satu mini project yang saya jalankan ini yakni mini project wirausaha, saya mengajak siswa, terutama di siswa kelas 6, saya mengajak mereka untuk menjual produk kerajinannya mereka ini dari awal proses mereka menentukan ide, merancang harga pokok penjualan hingga nanti dijualkan kepada calon konsumen. Untuk mini project Adiwiyata, jadi siswa itu ternyata masih belum dilibatkan dengan cara menanam dan merawat tanaman hingga memahami nilai ekonominya sendiri. Jadi sekolah SD Kendang Sari 4 ini ternyata masih belum mendukung program Adiwiyata sepenuhnya. Jadi salah satu tujuan menjalankan mini project Adiwiyata dari menanam bawang merah ini yakni adalah salah satunya untuk meningkatkan program Adiwiyata di sekolah. Lalu untuk tujuan kegiatan ini sendiri, dari pelaksanaan asistensi mengajar, tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi sekolah mitra. Nah, untuk secara khususnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas, literasi, dan numerasi siswa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini, melatih kerjasama dan tanggung jawab, serta menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Manfaat dari kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan mini project kreatif dan lestari, memberikan manfaat bagi mahasiswa berupa pengalaman kerja langsung di lingkungan sekolah. Mahasiswa terlatih dalam penyusunan perencanaan kegiatan, mengelola waktu, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta penyelesaian permasalahan di lapangan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Tidak hanya dari kegiatan mini project yang saya lakukan saja, tetapi juga dari kegiatan yang saya lakukan selama di sekolah, seperti kegiatan administrasi, menjaga kelas, dan melakukan pendataan, juga kegiatan lainnya. Proses ini sangat melatih kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Untuk sistem pelaksanaan mini project ini,
Pelaksanaan mirip proyek kreatif dan lestari dilaksanakan secara bertahap selama 1 bulan untuk masing-masing kegiatan, yakni mulai dari bulan Oktober hingga November. Untuk mini project Adiwiyata, kegiatan ini dilaksanakan di bulan Oktober hingga November, dimulai dari sosialisasi. Jadi pertemuan pertama yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi dengan cara memberikan materi terkait penanaman bawang merah, mulai dari manfaat, tujuan, dan tata caranya. Selanjutnya, setelah melakukan sosialisasi kepada siswa, mini project ini saya tujukan kepada siswa kelas 5. Nah, setelah melakukan sosialisasi ini, saya mengajak siswa untuk sama-sama belajar menumbuhkan tunas dari bawang merah itu sendiri yang nantinya akan ditanam di media tanah. Nah, untuk menumbuhkan tunas ini saya melakukan dengan cara menumbuhkan dengan air dan botol saja. Ada beberapa juga yang ditumbuhkan tunasnya dengan cara didiamkan saja di dalam kulkas. Nah, setelah menumbuhkan tunas dari bawang merah ini, saya mengajak siswa kelas 5 untuk melakukan penanaman langsung di media tanah. Jadi bawang merah yang sudah tumbuh tunasnya atau siap untuk ditanam, kami tanam langsung di media tanah. Untuk mini project Adiwiyata ini kami membagi beberapa kelompok, jadi mereka mempunyai tanggung jawab untuk menanam beberapa bawang, yakni yang dipegang dalam masing-masing kelompok. Dan kami juga memberikan seperti lembaran. Lembaran ini gunanya untuk memantau bawang merah yang mereka tumbuh. Jadi lembaran tersebut terisi seperti dalam 1 minggu ini sudah ada berapa bawang yang berhasil tumbuh gitu. Jadi masing-masing kelompok ini mempunyai 1 lembaran yang nantinya akan dikumpulkan setiap pertemuan dalam 1 minggu itu 1 hari di hari Jumat. Sementara itu, untuk proyek wirausaha kerajinan siswa ini, saya tujukan kepada siswa kelas 6 SDN Kendasari 4 dan dilaksanakan selama 1 bulan, sama seperti proyek Adiwiyata, yakni mulai dari bulan Oktober hingga November. Untuk kegiatan pertamanya yaitu kami memberikan sosialisasi kepada siswa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 kemarin. Kami memberikan materi terkait pengertian kewirausahaan, manfaat, tujuan, dan lain-lain. Setelah memberikan sosialisasi tersebut, kami mengajak siswa untuk menentukan ide. Jadi setelah sosialisasi tersebut, kami membagi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok harus menentukan ide produk kerajinan yang akan mereka jual. Setelah menentukan ide tersebut, pertemuan selanjutnya adalah perancangan kerajinan yang dilakukan melalui pendampingan 1 kali pertemuan setiap minggunya. Jadi setiap 1 minggu itu ada 1 pertemuan, yakni biasanya di hari Kamis. Jadi kami juga sekaligus mendampingi mereka untuk merancang produk kerajinan tersebut. Yang nantinya di akhir bulan November mereka harus menjual produk kerajinan tersebut. Setelah kurang lebih 4 kali pertemuan, 4-5 pertemuan, selanjutnya adalah kami mengadakan pameran dan presentasi yang dilaksanakan pada 24 November 2025 kemarin. Dalam kegiatan pameran dan presentasi ini, masing-masing kelompok ini harus menjelaskan terkait hasil produk kerajinan yang mereka telah rancang dan sekaligus mempromosikan kepada calon konsumen. Jadi ada beberapa booth, masing-masing kelompok ini ada 1 booth, jadi mereka tuh harus menawarkan kepada calon konsumen yang ingin membeli. Jadi mini project wirausaha ini tidak hanya kami mengajak mereka untuk merancang dan menentukan ide saja, kami juga mengajak mereka untuk meningkatkan public speaking mereka atau komunikasi mereka di depan audiens secara umum. Jadi audiensnya itu tidak hanya teman-teman mereka saja, tapi ada guru dan mahasiswa juga yang mendengarkan presentasi mereka.
Untuk hasil dan dampak dari mini project ini adalah melalui pelaksanaan kegiatan ini, siswa menunjukkan peningkatan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan bekerja sama, terutama dalam bekerja sama tim, karena mini project ini dilakukan secara bertim, tidak individu. Nah, siswa tidak hanya memahami konsep wirausaha dan kepedulian lingkungan secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan nyata. Relevansi mini project ini dengan mata kuliah yang saya tempuh pada semester ini adalah mini project ini mendukung penerapan mata kuliah komunikasi dan kolaborasi karena mahasiswa harus membangun komunikasi yang efektif dengan guru pamong dan pihak sekolah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh manfaat berupa pengalaman kerja langsung yang melatih tanggung jawab, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan di lapangan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Selain memberikan dampak bagi siswa dan sekolah, mini proyek kreatif dan lestari ini memiliki relevansi yang kuat terhadap mata kuliah yang telah saya tempuh selama perkuliahan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menerapkannya secara langsung di lingkungan kerja nyata. Kegiatan ini relevan dengan mata kuliah adaptasi dan transformasi, di mana mahasiswa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, serta mentransformasikan peran dari mahasiswa menjadi fasilitator dan pendamping kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga relevan dengan mata kuliah pengelolaan proyek, karena mahasiswa terlibat langsung dalam perencanaan, pengaturan, alur pelaksanaan, pengelolaan waktu, serta evaluasi kegiatan. Sebagai penutup, mini proyek kreatif dan lestari ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi siswa, sekolah, serta mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.